Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Supardi Tandri, Prodi Agribisnis Angkatan 2018. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tugas 6 dan 7 pertanian berkelanjutan. Adapun pokok-pokok yang akan saya jelaskan yaitu manfaat bahan alami petani Kalbar terapkan pertanian ramah lingkungan. Produk pertanian yang aman konsumsi dan berdaya saing sudah menjadi kebutuhan. Hal ini mengingat semakin meningkatnya tuntutan dan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dengan mengonsumsi pangan sehat dan aman konsumsi. Pangan yang sehat dan bergizi dapat diproduksi dengan memanfaatkan bahan-bahan alami lokal atau yang dikenal sebagai pertanian organik. Tujuan utama pertanian organik adalah menyediakan produk-produk pertanian terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen dan tidak merusak lingkungan. Poin selanjutnya, pertahanan alami pada tumbuhan. Secara evolusi, tumbuhan telah mengembangkan bahan kimia sebagai alat pertahanan alami terhadap pengganggunya. Tumbuhan mengandung banyak bahan kimia yang merupakan metabolit sekunder dan digunakan untuk tumbuhan sebagai alat pertahanan dari serangan organisme pengganggu. Selanjutnya, keuntungan menggunakan pestisida nabati. Beberapa keuntungan atau kelebihan penggunaan pestisida nabati secara khusus dibandingkan dengan pestisida konvensional, yaitu satu, mempunyai sifat cara kerja yang unik, yaitu tidak meracuni. Kedua, mudah terurai di alam sehingga tidak mencemari lingkungan serta relatif aman bagi manusia dan hewan peliharaan karena residunya mulai hilang. 3. Penggunaannya dalam jumlah atau dosis yang kecil atau rendah. 4. Mudah diperoleh di alam. Contohnya di Indonesia sangat banyak jenis tumbuhan penghasil pestisida nabati. Kelima, cara membuatnya relatif mudah dan secara sosial ekonomi penggunaannya menguntungkan bagi petani kecil di negara-negara berkembang. Beberapa jenis-jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pestisida alami. 1. Akar tuba. 2. Akar angas-angas. 3. Bawang putih. 4. Belimbing ulu. 5. Breuk atau maja. 6. Cengkeh. 7. Durian. 8. Jarak pagar. 9. Jengkol. 10. Jeruk purut. Dan 11. Kacang panjang. Puntung rokok sangat sering menjadi sampah yang diabaikan karena ukurannya yang kecil. Puntung rokok seringkali dibuang sembarangan dan mengotori lingkungan. Sementara itu, apabila dilihat dari segi nilai manfaat, sampah puntung rokok ini sebenarnya memiliki potensi yang bisa diimplementasikan kepada masyarakat terutama petani. Hal ini berkaitan dengan perawatan tanaman yang harus diberikan pestisida atau pembasmi hama secara rutin. Petani sering menggunakan pestisida kimia, namun penggunaan secara terus-menerus dapat menimbulkan bahaya tersendiri. Selain tidak ramah lingkungan dan harga yang mahal, pestisida kimia dapat ikut membunuh musuh alami hama tanaman, serta dapat menyebabkan penumpukan pestisida kimia dalam hasil panen sehingga akan berbahaya bagi kesehatan. Beberapa nilai positif penggunaan pestisida nabati. 1. Lebih ekonomis karena menggunakan bahan alami yang mudah didapat dengan nilai materi yang rendah. 2. Proses dan teknologi pembuatannya pun cukup murah dan mudah karena menggunakan peralatan teknologi sederhana dan seadanya. 3. Ramah lingkungan karena bahan organik yang mudah diserap tanah dan tidak meninggalkan residu bahaya pada tanah, sehingga makhluk hidup lain seperti binatang ternak yang hidup di sekitar tanah bekas pestisida dibubuhi tidak akan terganggu. 4. Tidak berpotensi meninggalkan racun atau zat kimia dan tidak pada tanaman sehingga tanaman aman dikonsumsi terutama oleh manusia. 5. Hasil panen tanaman dan buah yang diberikan pestisida alami akan lebih sehat daripada tanaman yang diberikan pestisida kimiawi. 6. Tidak menimbulkan kebabalan pada hama. Pestisida organik aman bagi ekosistem lingkungan. Beberapa bahan-bahan pupuk guano, yaitu kotoran kelelawar 20 kg, M4, air, dan terpal. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pupuk guano yaitu 1. Mengandung banyak sekali fosfor dan nitrogen yang sangat baik untuk kesuburan tanaman. 2. Mengatur bakteri merugikan di dalam tanah. 3. Bagus untuk digunakan sebagai aktivator pembuatan kompos sendiri. 4. Membuat tanaman mudah menyerap zat baik dalam pupuk.
5. Karena mengandung 40% material organik, pupuk ini dapat memperkaya struktur tanah. 6. Terdapat bakteri flora yang bermanfaat sebagai fungisida alami. Berikut ini ada beberapa jenis pupuk alami yang belum bisa digunakan oleh masyarakat umum, yaitu 1. Air cucian beras. 2. Rendaman kulit bawang merah. 3. Bubuk kayu manis. 4. Air darah cucian ikan atau daging. 5. Kulit buah pisang, kulit kacang hijau, dan cangkang telur dan air rebusan telur. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya produk pangan yang ramah lingkungan, organik, dan murah. Oleh karena itu, tak sedikit ada yang berinisiatif untuk bertani di rumah. Beberapa sistem yang dapat dilakukan di lingkungan perkotaan yang terkenal padat dan minim lahan adalah vertikultur, aquaponik, dan hidroponik. Bahkan bercocok tanam di pekarangan rumah juga dapat dilakukan. Tujuan utama pertanian organik adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen maupun konsumen. Itulah hasil revisi tugas saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.